Kesannya apa ya? Kalau jadi istrinya wartawan harus gimana? Ya harus sabar. Gitu ya. Harus sabar, harus nerimo ya apa adanya. Oke. Ditinggali pergi-pergi juga. Iya, sering ditinggal pergi. Makanya dulu saya pernah waktu hamil 7 bulan Mas Chandra itu, ya Bapak kalau pergi kan pasti bawa ini kamera. Nah itu pas ada itu loh pelacur-pelacur tuh di PTN itu. Terus Bapak kan hobinya cari berita ya. Terus Bapak ke sana saya ditinggal. Akhirnya saya pulang sendiri, Pak. Sampai jadi saya melahirkan itu baru 8 bulan. Belum ada 8 bulan tuh, 7 bulan ya lebih gitu. Melahirkan? Iya, melahirkan tuh Mas Chandra itu. Malamnya saya terasa sakit, toh saya pulang sendiri, besoknya lahir Mas Chandra. Saya Ibu Fatimah, istri dari Bapak Mustafa Hemi, dari wartawan, dari Inspirasi, Media Inspirasi. Tahun pinten menikah Bu? Aduh, tahunnya ya udah lama ya semenjak. Bapak sebagai apa dulu? Sebagai wartawan, fotografer, Ya wartawan, ya penulis. Iya penulis. Berapa tahun Bapak dulu kerja sebagai wartawan itu? Itu tahun. Sebetulnya Bapak itu sering ngirim-ngirim berita itu sejak muda. SMP. SMP itu sudah pegang kamera, ya. Jadi sekarang anak-anak saya juga nuruni dari SMP, SMA terus itu sampai selesai sekolahnya. Bapak sedo yuswa pinten waktu itu? Berapa ya? 64. Nah, 64. Nah, menawi putra-putra sing ngikuti jejake bapake sinten? Mas Chandra kalian Mas Fahmi. Wonten pundi menika? Tujuanipun wonten pundi? Mas Fahmi wonten Suara Merdeka. Wartawan juga. Nggih, wartawan. Menawi Mas Chandra wonten KR. Koran Jogja, tapi perwakilan Semarang, di Semarang. Nggih. Nggih. Sedaya pinten putrane? Gangsal. Nggih. Kalih ngikuti Bapak. Nggih. Pripun Bu, ada kesan-kesan selama dulu Bapak dadi wartawan itu sebagai istri, kesan-kesannya napa Bu? Ya sering ditinggal gitu. Makanya saya terus cari kegiatan yang bisa mendidik anak di rumah, yaitu buka salon, rias manten, saling itu juga memberi kursus menjahit. Dulu murid saya banyak di sini. Iya. Di rumah sini ya? Iya, di rumah sini. Kursus menjahit. Iya, kursus menjahit, kursus salon, rias manten. Salonnya meskipun Bapak sudah nggak ada sampai sekarang masih jalan? Sekarang masih jalan, tapi kalau soal salon itu potong-potong keriting sudah berkurang. Jadi sekarang yang ada itu ya rias manten sama catering ya. Ya, Mbak. Sendiri di rumah sendiri. Jadi ini tinggal di rumah sendiri? Iya, sendiri. Anak-anak sudah punya rumah semua, alhamdulillah. Ya, so pinten Ibu? 70. Masih ngerias gitu. Iya, alhamdulillah. Cuma gigi yang nggak bisa. Kalau hamil, mesti giginya sakit, jadi saya cabut. Waktu itu? Iya. Oh ya Allah. Pinten cucunya sekarang? 17. Iya, yang kuliah baru 2. Selama dulu Bapak jadi wartawan, Ibu seorang istri dulu Pak, gimana Bu secara ekonomi waktu itu Bu? Secara ekonomi ya kalau tidak saya bantu mungkin tidak bisa ya sampai menyekolahkan anak sampai sarjana ya. Terus terang Pak. Wartawan itu gajinya gede ya? Iya sedikit.
Makanya sebagai istri harus nonton Ibu berarti. Ya harus bisa mencari tambahan ya. Oke. Pesannya Ibu kali dunia wartawan sak menika napa? Kan pernah jadi istrinya wartawan ya. Apa Ibu? Kesannya apa ya? Kalau jadi istrinya wartawan harus gimana? Ya harus sabar. Gitu ya. Harus sabar, harus nerimo ya apa adanya. Ditinggali pergi-pergi juga. Iya, sering ditinggal pergi. Makanya dulu saya pernah waktu hamil 7 bulan Mas Chandra itu, ya Bapak kalau pergi kan pasti bawa ini kamera. Nah itu pas ada itu loh pelacur-pelacur tuh di PTN itu. Terus Bapak kan hobinya cari berita ya. Terus Bapak ke sana saya ditinggal. Akhirnya saya pulang sendiri, Pak. Sampai jadi saya melahirkan itu baru 8 bulan. Belum ada 8 bulan tuh, 7 bulan ya lebih gitu. Melahirkan? Iya, melahirkan tuh Mas Chandra itu. Malamnya saya terasa sakit, toh saya pulang sendiri, besoknya lahir Mas Chandra. Enggak, saya naik becak. Saya kalau pergi-pergi itu biasa bawa uang, Pak. Bawa uang sendiri ya. Jadi kalau ada apa-apa saya bisa sendiri. Jalan bisa. Iya, bisa sendiri. Niku dukane Ibu menawi sukane napa menjadi suami wartawan kalau riyen Bu Sum. Kan enten senenge mboten susah tok. Susahnya apa ya? Ya itu tadi harus terima. Senengnya ya seneng bangga. Kalau ada sering diajak kemana ada ini apa? Dulu kan sering ada ini ya artis-artis datang ya, Amelia Contessa apa itu. Saya pasti diajak sama suami saya ya. Ya suami saya itu memang sayang kalau sama saya. Terus terang ya. Harus sayang kalau sama Ibu. Iya, jadi kalau mau kemana saya enggak boleh sendiri, pasti diantar. Sampai Rias itu loh, di pucuk gunung pun diantar. Ya. Udah sepuh itu loh masih ngantar ya, saya udah enggak usah, di rumah aja. Saya ada taksi ya, sekarang kan ada taksi ya, enak gitu. Ya tetap enggak mau ya, enggak boleh ya. Dulu beliau pernah pesan apa terhadap anaknya? Pengen nggak anaknya jadi wartawan Rumiyin? Bangga kalau bapak anaknya itu yang pahami apa itu enggak boleh keluar dari wartawan. Iya, bapak bangga. Iya, bangga kalau bapak. Bu, terakhir enten pesan apa kagem kita sebagai wartawan muda nih Bu? Ya itu yang apa giat untuk mencari berita-berita ya Mas ya. Sebetulnya saya tuh sudah ipat-ipat sama wartawan, kok nggak pernah cukup ya Mas, gajinya sithik tok wartawan zaman semono ya. Aku anakku aja untuk wartawan, tak aku wae sing nglakoni. Lah kok anak saya tuh daftar Undip nih Mas, 5 orang teman-temannya yang 4 diterima di kedokteran, anak saya nggak diterima kedokteran, keterima di publisik tiba. Ya, memang harus jadi wartawan. Nggih, tapi lulusnya dengan cum laude. Nggih, terus diterima di Kompas itu. Kaula Sumiati, bojo kula Pak Samsul Hadi, rumiyin wartawan Indonesia Raya, Pak Muhtar Lubis, lajeng dipun bredel pindah ke Berita Buana, sampai meninggal setia di situ. Berita Buana. Lajeng kebetulan anak kula nggih mengikuti jejak suami saya jadi wartawan. Nggih. Sinten mawon sing dadi wartawan? Ingkang wartawan Rahman nika anak kula nomor 3. Wonten putih Bu? Wonten Kompas, nggih. Dan lulusan Undip mriki lulusan dengan cum laude langsung diterima di Kompas, Mas. Di antara 2.500 pelamar hanya 10 yang diterima termasuk anak saya. Nggih. Mereka ajeng nomor bajengipun nika notaris di Jogja, Nurul Dewi Wardani menika wonten Jogja. Menika anak kula nomor 3 namung nomor sekawan janipun ning 3 Gesang. Nggih, Fahmi Catur Prasetyo. Terus sing dados jurnalis bapake terus sinten meneh? Bapake anakipun lajeng kan mantu kula. Mantu wonten pundi? Wonten Kompas, sekretaris redaksi Kompas. Gesit Arianto. Lah meneh putrane teng media napa, Pak? Wonten wonten Kompas lajeng pindah wonten Tempo. Oh. Nggih. Berarti bapake jurnalis. Nggih. Anake jurnalis pikantuk bojo jurnalis. Ngaten nggih. Nggih. Nggih.
Rumiyin selama menjadi istri wartawan itu enten kesan pesan nopo Bu sebagai istri wartawan? Sebetulnya saya tuh sudah ipat-ipat sama wartawan, kok nggak pernah cukup ya Mas, gajinya sithik tok wartawan zaman semono ya. Aku anakku aja untuk wartawan, tak aku wae sing nglakoni. Lah kok anak saya tuh daftar Undip ya Mas, 5 orang teman-temannya yang 4 diterima di kedokteran, anak saya nggak diterima kedokteran, keterima di publisik tiba. Ya, memang harus jadi wartawan. Nggih, tapi lulusnya dengan kumlot. Terus diterima di Kompas itu. Jadi sana terus ketemu suaminya orang Kompas juga ya. Oh, ada nih. Pengennya nek iso anake mboten. Lah dadi wartawan nggih. Napa, Bu? Ya karena tidak pernah cukup mengejar kesenangan. Sampai saya kan wartawan itu kan seneng toh pergi-pergi kemana-mana. Wis ora mikir rumah, cukup pokoknya ya iki. Jadi saya tuh ya sederhana banget Mas, alhamdulillah, tapi anak-anak saya jadi orang ya alhamdulillah, S2 sedaya nggih. Jadi pokoknya tutup lubang-lubang nek nyekolahke anak Mas. Nggih. Mereka pengalaman. Terus nggih, Bu. Nggih, ditinggali terus. Anak saya Pak Samsul itu meninggal tahun 2001 Mas. Nggih. Tapi anak saya itu sudah pada lulus semua kuliahnya, nggih, alhamdulillah. Zaman Bapak masih dinas kan ditinggali terus nih Bu. Nggih. Oh, zaman semanten ya wartawan mesti prastur terus gitu. Sakmake kan mboten. Sekarang ada perwakilan ya zaman semanten kan kemana gitu ya. Ate ditinggal berapa hari ngoten Bu? Ya paling lama 3 hari lah, enggak seminggu enggak. Ini. Nggih, Bu, matur nuwun sanget. Nggih, matur nuwun. Ngapunten. Nggih, kula matur nuwun, tasih kangen. Oh nggih. Nggih, matur nuwun sanget. Tasih kangen kula. Hubungane kagem wartawan ingkang sapunika pripun? Nggih. Wartawan samangke hebat lah. Jeneng wartawan Maras nggih. Kalau begini sebenarnya seperti dengan keadaan sak wartawan itu hebat ya. Pak Amir Mahmud sambutannya hebat banget ya, memang benar ya. Memang wartawan sekarang itu bisa menyesuaikan ya, jadi tidak memanas-manasi toh. Kalau ada berita yang tidak baik malah di lorem-lorem bukan di kompor-kompori ya, mereka wartawan. Itu kan yang baik itu ya. Ini nggih. Kenapa kok dicegat Bu? Rekoso. Ku nek dadi wartawan ndak rekoso gitu. Napa rekoso Bu? Oh nggih. Rekosone napa Bu? Rekosonnya nggih pergi, kalau pulang oleh-olehnya ya pakaian kotor. Bu, napa nyuwun pendapatipun di Hari Pers Nasional 9 Februari tahun 2023 menika harapanipun menapa Bu sebagai istri mendiang pemimpin redaksi Suara Merdeka? Ya, mengingat situasi yang semakin tidak menentu nggih, saya harap yang di lingkungan wartawan ini tetap pada konsisten awal sebagai mengapa dia mengambil profesi sebagai wartawan ya, tentunya sudah mempelajari bagaimana ada kejujuran, ada ini sesuai dengan fakta, itu harus dipertahankan Mas. Jangan sanjeh, tetap itu maka itu kan yang pokok nggih. Nggih, itu saya harap seperti itu. Apapun kondisinya itu harus kita pegang. Itu pesannya beliau juga itu Bu? Nggih. Saya ini ya Pak Tris itu ya suami saya, ya guru saya gitu loh. Jadi saya sebagai istri wartawan itu memang harus mengikuti. Nggih. Kalau dari sudut materi itu ya tidak ada apa-apanya, Pak. Tapi dari segi kita menghadapi bagaimana kita dalam kehidupan ini, sangat luar biasa. Untuk wartawan itu saya sangat luar biasa, karena wartawan itu kan harus di bidang politik dia harus
jadi politikus gitu. Nanti dia meliput seni harus jadi seniman. Itu kepribadian yang ganda itu harus dirangkum menjadi tokoh, seorang wartawan, seorang jurnalis. Kalau saya seperti itu. Kalau pesan-pesan beliau ketika masih sugeng dulu apa terhadap dunia jurnalis ini, Bu? Ya, tidak begitu banyak ya, seperti tadi yang saya katakan, dan berpesan bahwa sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat untuk sesama, gitu aja. Meskipun sekecil, tapi ada manfaatnya. Gitu, nggih. Beliau sedo umur pinten, Bu? Sakit menapa? 75 Bapak itu. 75, 74 mau ke 75 nggih. Sakit. Gitu. Ya itu saya tadi jantung. Jadi penyumbatan jantung sudah 100%. Itu di 6 titik gitu. Padahal tadinya ya beliau sangat, kalau untuk kesehatan itu teliti, makanan apa itu sudah rapi nggih, tertata gitu. Jadi kita yang ditinggal itu juga agak heran kok punya jantung atau seperti itu. Padahal dia juga ketua komunitas. Yayasan jantung, ikut ini mendirikan klub jantung sehat itu sekota Semarang dulu. Nggih. Tapi ya namanya. Nggih, namanya sudah putra pinten? takdir. Tiga nggih. Dados napa menawan sak menika wonten keluarga napa? Sampun, yang perempuan itu nomor 1 perempuan di Jakarta, suaminya kerja di bank. Kemudian yang ini Wawan ini di Suara Merdeka, kebetulan dia nuruni ayahnya toh. Oh, jadi juga. Sudah dicegat-cegat, tapi ya gimana namanya ini nggih. Kenapa kok dicegat, Bu? Rekoso. Kok nek dadi wartawan ndak rekoso gitu. Napa rekoso, Bu? Oh nggih. Rekosone napa, Bu? Rekosonnya nggih pergi, kalau pulang oleh-olehnya ya pakaian kotor. Seperti itu. Berarti putrane nek sakit nggih mboten dados jurnalis. Ya dulunya, tapi ya namanya suratan nasib, suratan takdir seperti itu. Terus nomor 3 kebetulan yang suaminya itu kerja di Kompas. Oh, sama nih kok? Juga di surat kabar, itu. Menantu, ya? Menantu saya, Novi itu di Kompas. Beliau kan sampai jadi pemret ya, Bu. Kalau rubian di Suara Merdeka ya, Pak. Pak Sutesna, Bu. Tapi kan buatan susah, Bu, kalau sudah jadi pemret, Bu. Ya, masing-masing. Tapi waktu awal, waduh ya. Oh iya. Iya, waktu awal-awal itu. Tapi namanya wartawan ya sama aja lah, Mas. Sama aja. Itu apa sebagai istri seorang jurnalis itu yang terkesan apa, Bu, selama menjadi istri seorang jurnalis itu? Susahnya nopo, senengnya nopo? Ya susahnya ditinggal-tinggal gitu. Baru nyampe udah pergi lagi. Itu awal-awalnya kan wah ya kamera di joker, pergi lagi masih jadi reporter dari reporter loh saya. Pak terus itu menawi sukanya no, Bu? Sukanya ya kalau misalnya ada event apa kita bisa ikut nimbrung. Gitu ya, ikut jalan-jalan ya, Bu? Iya, Jabat ya? Jalan-jalan. Kalau pas ada kesempatan bisa ngajak ya diajak gitu. Akhir-akhir kan ya ada keluar itu saya ikut. Awalnya dulu dari media apa terus sampai jadi pemret itu, Bu? Ya Suara Merdeka itu. Oh dari situ? Tahun pinten nih? Saya itu menikah tahun 73. Beliau sudah jurnalis? Sudah. Oh. Jadi di Suara Merdeka itu di des apa-apa gitu saya kurang tahu itu. Gitu jadi. Sampai terus sampai jadi pemret, Bu. Beliau itu. Wah, berapa ya? Tahun 73 sampai pemret itu tahun berapa, Saya kok lupa, 80 atau 90, Berapa tahun, Bu, dados pemret beliau dulu? 15 saya. 15
Nggih. 15 tahun itu, rekor itu. Rekor. Bu, kalau secara ekonomi suami jurnalis terus Bu? Ekonomi ya tergantung kitanya. Kita harus pandai-pandai mengatur nggih. Misalnya nggak bisa belanja sehari daging ya kita seminggu 2 kali gitu. Kan gizi dari sayuran juga ada untuk anak-anak begitu. Saya enjoy aja Om. Nggih. Saat menikah sampun ditilar beliau, Ibu sendiri. Iya, jadi di sini saya sama itu dijaga. Anak itu sebetulnya rumahnya Ungaran. Itu toh. Terus, tapi dia yo ngeboti saya itu terus jaga dipasrai Mbak Yunya. Tapi ini secara tempat tinggal kan luar biasa Ibu, sampun rumah yang ini mewah ya. Panjenengan harus ceritanya panjang. Pripun panjangnya? Ini dapat kredit dari kantor, dipotong gaji 100.000. Begitu Bapak pensiun itu pas lunas. Jadi berapa tahun ini saya bangun rumah ini? Dulu potong gaji mah enggak punya uang brek itu enggak. Nggih. Jadi ada istilahnya kondisi ngeten kan sudah istimewa nggih. Nggih, saya juga sudah bersyukur sekali. Anak-anak juga sudah mandiri. Anak yang ya tahulah dengan situasi orang tua itu, mamahnya ditinggal ya nggak ada apa ya, pensiun kan nggak ada gitu, nggak ada. Jadi ya inilah kita. Iya, saya ya terus terang aja menjaga anak-anak. Panjangnya jurnalis kan swasta Bu. Iya begitu. Tapi kalau saya lihat adik-adik sekarang itu pinter ya, bisnis sambil bisnis. Tapi ya jangan lupa wartawannya itu dipegang idealismenya. Iya, itu jangan kepengaruh apa yang jelek-jelek itulah. Ya memang ada yang namanya wartawan nakal juga ada, tapi jangan seperti itu kalau bisa. Itu kan tergantung pribadi. Pribadi, semua itu pribadi. Jabatan apapun kalau pribadinya ya mesti. Siap. Terakhir Ibu nyebut asma Ibu lengkap kali istrinya siapa dulu? Nyebut asma. Oh, nama saya Sri Wahyuningsih, Bapak Sutrisna. Dulu jabatan terakhir. Jabatan terakhir pemimpin redaksi Harian Suara Merdeka Semarang. Matur nuwun Ibu. Matur nuwun. Sebagai istri wartawan itu harus nerima dan tidak boleh cemburu. Gitu, tidak boleh cemburu. Pada waktu itu wartawan itu sangat dimanjakan lah wartawan. Jadi itu diunggulkan, idola. Iya, idola. Mboten asal cemburu nggih, Bu? Enggak boleh cemburu. Napa pernah cemburu Ibu riyen? Enggak pernah. Ibu enggak pernah cemburu. Ya itu sama Bu Tres, Pak Tres. Tuh. Nggih. Nggih, kompak nggih kalau riyen nggih. Nggih. Nggih, sukane niku nggih. Nek secara blonjo pripun Bu sebagai bojo wartawan riyen Bu? Blonjone pripun? Oh, ekonominya. Nggih. Kalau bapak itu enggak pernah bawa uang. Saya Ibu Kanastri Hanapi. Suami saya Bapak Hanapi,
bekerja di Suara Merdeka. Kalau rumiyin. Saya sebagai kepala sekolah Karangsari Semarang. Oh, kalau rumiyin pun pensiun nih. Sudah pensiun nggih. Kali suami rumiyin tugasnya napa teng Suara, Bu? Terus endi, Pak? Tugasnya suami dulu di Suara napa? Tugasnya Oh, jabatannya napa? Bapak dados redaktur Cempaka. Oh, Cempaka. Nggih. Cempaka Suara Merdeka Group nggih. Nggih. Nggih, sedone berapa tahun lalu, Bu? Terus endi, Pak? Sedone pun berapa tahun lalu? Kira-kira 12 tahun yang lalu. Nggih. Nggih. Terus putra-putri pinten menika? Putranipun 3 sedaya jaler. Ingkang rage sakmenika nyambut damel wonten Suara Merdeka. Suara Merdeka juga. Nggih. Terus wartawan, Bu. Ingkang bajeng wonten Tangerang. Nggih borong-borong. Oh, Ingkang nomor kalih wonten Solo. Nggih, wonten Solo menapa? Konsultan. nggih konsultan juga nggih. Lah Ibu wonten Semarang mriki piyambakan? Kawula wonten mriki kalian mantu. Oh, kan. Nggih, kalian mantu. Nggih. Pripun Bu wonten pesan-pesan almarhum buat dunia koran atau napa Iya. nggih waktu masih hidup? Bapak itu sangat mencintai keluarganya. Seakan-akan saya ini ya istrinya kedua. Bapak itu Pertama nih sinten? pekerjaannya itu Koran, istri pertamanya nggih, koran. koran nggih, nggih. Pripun kalau rumiyin ketika masih sugeng masih kerja suka dukane napa Bu? Suka dukane waktu beliau masih kerja napa? Sukane napa dukane napa sebagai istri wartawan? Kawula Senenge napa? Sebagai istri wartawan senenge napa jenengan? kawula nggih menika sebagai istri wartawan itu harus nerima dan tidak boleh cemburu. Nggih, tidak boleh cemburu. Pada waktu itu wartawan itu wah, sangat sangat dimanjakan lah wartawan Jadi itu idola gitu. diunggulkan, idola. Nggih, idola. Mboten rasa cemburu nggih Bu. Tidak boleh cemburu. Napa pernah cemburu Ibu riyen? Tidak pernah. Nggih. Ibu tidak pernah cemburu. Nggih, ya itu sama Bu Tres, Pak Tres. Tuh. Nggih. Nggih, kompak nggih kalau riyen nggih. Nggih. Nggih, sukane niku nggih. Nek secara blonjo pripun Bu sebagai bojo wartawan riyen Bu? Blonjone pripun? Oh, ekonominya. Nggih. Ya. Kalau Bapak itu enggak pernah bawa uang karena uang itu waktu itu Suara Merdeka lah ditransfer ke bank. Oh, mata. Jadi tetap utuh saya yang bawa. Jadi saya itu ya membayar rumah dan untuk anak-anak sekolah yang 2 di Undip, yang 1 di apa itu? Di swasta itu apa swasta? Kuliah Nggih, semua kuliah. Cekap Bu gajine wartawan kagem rumah tangga niku riyen Bu. Amin amin. Nggih, zaman rumiyin nika terus pundi nggih? Nggih, cekap kemawon saged kangge ngragati anak-anak. Nggih. Alhamdulillah nggih. Anak-anak masa menika pun dados tiyang sedaya nggih. Amin, nggih, amin, Pak. Enggak kekurangan lah Bu nggih istilahnya nggih, Amin, Bu. nggih. Nggih, alhamdulillah. Menawi pesen-pesene dateng kanggo napa nggih kangge wartawan napa panjenengan? Kangge wartawan sak Oh, menika. ngatus sak menika nggih. Mereka bekerjalah dengan semangat, jujur, profesinya, nggih. Buat berita yang jujur, yang pas, yang membuat masyarakat tenang, karena ada tuh berita-berita yang hoak, yang sebenarnya itu untuk wartawan sekarang itu semoga hebat menurut profesinya, dapat menolong pemerintah atau membantu pemerintah untuk memajukan pemerintah dalam segala hal, kemajuannya. Pesanipun nggih. Nggih. Putranipun enten sing dados wartawan setunggal.
anu nggih. Wonten redaksi kadosipun dadang nggih. Nggih. Nggih, Suara Merdeka. Ada yang mengikuti prosesi bapaknya masih ada satu ya? Nggih, setunggal nggih. Nah, bapak itu adalah juga pelukis, fotografer. Itu lukisannya itu banyak sekali. Itu lukisannya bapak semua. Nggih. Ya fotografer, ya pelukis. Matur nuwun sanget Ibu. Kula nggih matur nuwun. Saya nama asli Hajariantin Wahyudi, HR Wahyudi. Jabatannya dulu pemimpin redaksi Suara Merdeka. Anu suami nggih? Nggih, suami. Pak HR Wahyudi. Soalnya kan ada Wahyudi HR yang kemarin ke makam itu, kalau Pak Wahyudi itu hanya Haji R. Raden. Kalau yang Bapak pun rumiyin jabatan terakhir pemimpin redaksi Suara Merdeka. Iya, Pemret ingkang pertama. Sedonipun tahun 2001. Usia pinten nggih? Usia 77 apa 78, kelahiran 24. Bu, sebagai istri dulu sebagai istri wartawan Bu, enten kesan pesan apa Bu? Pesan-pesannya itu ya dia tuh nomor satunya ya setia, tapi ya kadang namanya suami ya kadang ya nyenengke, kadang ya Nyebel nggih. ya. Kalau itu bapaknya tuh kan didikan Nuwun Sewu ndak riak ya nggih. Didikan londo. Jadi kalau saya diajak ke mana atau ada perkumpulan, ada pertemuan apa itu, kalau saya dandan telat itu mesti wong wedok kok dandan kok telat kelulur mbok kayak ngene-ngene, lebih baik sisa waktu daripada nanti ke susu-susu. Itu semua kalau mimpin, kalau rapat-rapat semuanya orangnya digitukan. Jadi lebih baik sisa waktu daripada nanti kurang waktu. Kalau telat 5 menit, 10 menit itu tahu si Mas Hasto tahu. Mesti siapapun tidak mandang orang, mandang ini Pak Cipto, ini Pak Tris, mesti dimarahi. Soalnya dia mesti kalau umpamanya rapat jam 8, setengah 8 atau jam 8 kurang seperempat itu sudah pada duduk semua. Ini semua tahu ini. Ya, lebih baik sisa waktu untuk santai daripada ke susu-susu kemerungsung. Itu semuanya semua tahu. Terus kalau menawi napa Bu, mboten senenge napa punya suami wartawan ini? Ya ndak ada lah, senang semuanya lah. Ya lumayan namanya. Kalau dari sisi waktu sering ditinggal mboten? Dari sisi waktu jarang ditinggal. Bapaknya itu soalnya Nuwun Sewu juga ndak riak ya, manja. Jadi kalau ndak ada saya itu mesti mintanya tuh diladeni gitu loh. Bersama terus gitu. Ya, Nggih, mboten wani ninggal kalih panjenengan ketokane. Mboten nggih. Nggih, Bapak seneng sedaya nggih. Ya, insyaallah Kalau alhamdulillah. secara materi dados istri wartawan dapatnya napa Bu? Dapatnya ya bayaran dipangan kabeh mbek anak bojo wis bar. Dia kadang kalau nulis-nulis karangan itu tahu wawasan kan, dia seneng. Lah ini aja juara anu ini. Juara tulisan apa itu yang Apa di negara ini? apa toh ini, jadi nomor juara 1 tulisan anu apa jenenge karangan apa publisistik apa gitu loh. Nggih, nek secara materi nggih. Ya, Kakak sedikit toh. ya cukuplah dinamakan kata wong iki ya omahe anakku sing Jakarta. Ya cukup ya ndak, kurang ya ndak ya biasalah sederhana nggih. Syukuri nggih Bu. Nggih. Sedaya pinten? Kale cowok semuanya. Enten sing dados wartawan apa mboten? Tidak ada yang nurunin. Ndak tahu itu wartawan jare mbah kesel ngene ngono ki. Mboten purun kan dados wartawan. Mboten purun nggih, mboten purun jadi wartawan jarene. Ya menawi beliaunya dulu pengen mboten anake dados wartawan mboten. Bapak Wahyudi, ya dia sih menganukan mengikut, tapi dia ndak ada yang mau itu.
Terus setelah ditinggal beliau niki piyambak niki wonten dalem mriki. Saya, ya jadi ya daripada saya sendirian kan saya kadang kan mulang ngaji. Mulang ngaji, terus kadang ada yang kos jadi biar untuk bicara atau teman-teman gitu. Tapi ini sudah 3 tahun KKN, jadi nanti paling minggu pulang, nanti KKN-nya di mana gitu. Ada anak kos untuk teman. Ya, untuk teman, untuk ya segalanya lah. Terus jauh nggih. Ya, anak dulu waktu masih Joko ya Qur'ane ya malut ibune lah, tapi sekarang kan sudah rumah-rumah ya anak bojo. Ya ta memang takdirnya begitu, Qur'annya bilangnya begitu. Sewaktu beliau jadi wartawan, wonten mboten kisah sing mboten terlupakan kali Ibu napa? Dalam rangka apa itu? Nggih, napa mawon lah pokoknya sing tidak terlupakan. Nyenengke maupun sing mboten nyenengke. Lah ya itu yang nyenengke itu dia tuh setia. Yang ndak nyenengke itu kalau waktunya saya kelular-kelulur itu mintanya tak gitu loh. Wonten pesen-pesen apa kagem wartawan ingkang sakmenika, Bu? Ya mudah-mudahan wartawan yang sekarang mudah-mudahan bisa gesit kayak kemarin itu apa waras apa itu istilah yang di itu dan yang mudah-mudahan sekarang kan saingannya banyak walaupun gitu harus tabah gitu aja. Nek kagem istri wartawan pesene napa sakmenika? Istri wartawan ya harus setia. Meskipun susah nggih. Iya, harus setia sama keluarga terutama. Wartawan kan duitnya mboten kathah, Bu. Nah, memang kan dene. Kuwi wae nek dijaluki duit wae jaluki terus ngono ki. Karangane sepira ngono ki. Istri wartawan kita sabar. Iya, tabah, wis menerima apa adanya. Wis. Apalagi sekarang, Ibu. Ya, zaman sekarang itu apa inginnya sehat, wis barokah, wis gitu aja. Kawula ya Bu Sujina, suami Muhammad Mahfud, pernah bekerja di LKBN Antara. Dados wartawan. Nggih, wartawan LKB Antara. Di Semarang atau Jakarta? Semarang, nggih. Pinten tahun? Kawit 67 berarti pensiunnya 2005. Wah, dipun tahun. Berarti 30 tahun. Oh iya. 30 tahun tapi mbon diangkat niku tahun 84. Nggih terus terus masakan. Laren sampun 3 niku dereng diangkat nggih. Nggih. Ya suap pinten sedanipun? Bibar pensiun 58. Nggih. Putra-putra enten sing nerusaken dados wartawan mboten? Lah rumiyin nate belajar wonten mriku kok terus Mas Rudi niku sing nyingkirke wis ora kanggo. Nggih pikire arep mbanteni bapakne kok malah Mas Rudi sing mboten pikantuk nggih. Putranipun berarti sakmenika nyambut damel. Nggih alhamdulillah wonten Jakarta nggih. Napa nggih wartawan nutrisi. Oh, ada lagi di wartawan juga. Nggih alhamdulillah nggih. Wonten mriko. Berarti ada yang nerusin jadi wartawan. Nggih. Sedaya pinten putrane? Gangsal. Nggih bapakipun mboten wonten niku sampun alhamdulillah pun mentas saya nggih. Nggih. Pripun Bu enten kesan-kesan apa dados istri wartawan langsung niku Bu? Nggih. Nggih ngaten susahe nggih napa honore niku honore wis anake wis 3 kok urung diangkat-angkat. Bapake ngeluh-ngeluh mawon wis. Nggih alhamdulillah sama-sama menika. Tapi sebagai istri pripun napa sing saged bantu riyen? Nggih namung glidik napa sak wontene nggih nyapa jahit-jahit napa sadyan napa jajanan ngoten niku nggih bantu kanggo tambah-tambah. Nggih wonten mriki niki. Nggih jajanan-jajanan lah niki pun larenipun ageng-ageng pun sami mentas. Kula anggaran ditinggal kon mriko kon nuweni dados warungnya nggih ditutup. Nggih. Anggur enten senenge napa nek dados istri wartawan niku riyen senenge napa? Nggih remeneh nek kumpul-kumpul niku to kalih IKWI istri-istri wartawan niku
Ya enten remene soalnya enten kegiatan-kegiatan warni-warni tengene kawi ini Bu. Ngantos sak menika. Ngiseng nggih ngantos sak menika antarane mung namung kawula tok sing nderek niku pertemuan niku. Enten IKW. Nggih, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia. Nek pegawai negeri sarane Dharma Wanitane nggih. Kegiatanipun napa mawon Ibu? Nggih, anu napa niku nggih wonten anjang sana nek enten ulang tahun lah nek anu apa lomba-lomba nggih. Nggih, warisan-warisan ngoten. Nggih. Nggih. Napa harapane panjenengan kagem wartawan yang sekarang napa Bu? Nggih, mugi-mugi mawon nawi begitu mlebet nggih langsung diangkat wae soalnya nek ora diangkat ki jaman sakniki nggih wah biaya kangge apa teng dapur kangge sekolah napa malih aduh padas ngoten nggih. Nggih. Rumiyin kula nggih tasih saged prihatos tasih dereng sami awis nggih. Di jatah bapake sekedhik wis tak bredel-bredel sithik. Nggih ora nganu mboten nate ngeluh saanane kula ngoten. Sing sakniki lho sing mesakake nek ora ndang diangkat. Tapi alhamdulillah antarane ku nek nganu begitu mlebet kok terus langsung napa niku gaji inggil ngoten terus niku Pak sinten sakniki niku ngendikane. Nggih sing sak menika. Sing sak menika nggih. Niki saking Kalimantan Selatan mriku malahan kok tiange ya. Nggih. Nggih, Bu, matur nuwun sanget. Nggih, Samestanipun. Sami-sami kula nggih matur nuwun alhamdulillah diperatike. Sepinten